Langit mulai gelap di atas sebuah desa kecil di India. Aroma tanah basah bercampur dengan embusan angin dingin yang membawa suara hewan malam. Di pinggiran desa itu, seorang ibu muda bernama Meena berlari panik ke arah ladang. Ia berteriak, mencari putranya yang baru berusia 5 tahun. "Raju, Raju, di mana kamu?" Hanya suara jangkrik yang menjawabnya. Para tetangga ikut mencari, membawa obor untuk menerangi jalan setapak di hutan. Namun, setelah berjam-jam mencari, tidak ada tanda-tanda Raju. Tak ada yang tahu bahwa bocah kecil itu telah tersesat jauh ke dalam hutan yang gelap, ketakutan, menangis di tengah bayangan pohon-pohon besar. Namun, sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang mengintai. Sepasang mata keemasan menatapnya dari balik semak-semak. Seekor harimau betina. Raju yang masih kecil tidak menyadari bahwa pemangsa itu semakin mendekat. Ia hanya bisa menangis, tubuhnya gemetar karena kedinginan dan ketakutan. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Harimau itu tidak menerkamnya. Sebaliknya, ia mengendus tubuh kecil Raju, menjilat wajahnya dengan lidah kasar, seolah menenangkannya. Dan dengan lembut, harimau itu menggigit pakaian Raju dan membawanya pergi, menuju gua tempatnya tinggal. Malam itu, tak ada yang tahu bahwa nasib Raju telah berubah selamanya. Saat fajar menyingsing, Raju terbangun dalam kegelapan gua. Ia merasa hangat, lebih hangat daripada malam sebelumnya. Perlahan, ia menyadari bahwa ia sedang berbaring di antara bulu tebal seekor harimau. Ia membeku ketakutan. Di dalam gua itu, ada 3 anak harimau kecil yang sedang menyusu pada induk mereka. Harimau betina itu, yang membawa Raju tadi malam, sedang mengawasinya dengan mata tajam. Raju ingin menangis lagi, ingin berteriak memanggil ibunya, tapi suara itu tidak keluar. Ia terlalu takut. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Harimau itu tidak mengusirnya. Sebaliknya, ia mendorong tubuh Raju ke arah perutnya, membiarkannya berbaring di dekat anak-anaknya. Sejak saat itu, Raju menjadi bagian dari keluarga harimau. Minggu-minggu pertama adalah yang paling sulit. Raju harus beradaptasi dengan dunia baru yang sama sekali asing baginya. Makanan pertamanya di hutan adalah sisa daging buruan yang diberikan oleh induk harimau. Awalnya, ia tidak mau makan, tetapi rasa lapar memaksanya untuk mencicipinya. Ia mulai belajar berjalan di hutan dengan merangkak, menyesuaikan diri dengan ritme gerakan harimau-harimau kecil yang tumbuh bersamanya. Ia memperhatikan bagaimana induk harimau berburu, bagaimana ia mengintai mangsanya, dan bagaimana ia berkomunikasi dengan geraman dan tatapan mata. Secara perlahan, tanpa ia sadari, Raju mulai berubah. Tahun pertama Raju di hutan adalah masa adaptasi. Ia mulai memahami kehidupan di hutan dengan cara yang tak seorang pun bisa bayangkan. Ia belajar mengenali suara burung, mengetahui kapan bahaya mendekat, dan bahkan bisa merasakan getaran di tanah saat ada hewan besar yang melintas. Induk harimau mengajarinya bagaimana bersembunyi, bagaimana berburu, dan bagaimana menjadi bagian dari hutan. Namun, ada satu hal yang paling sulit, komunikasi. Raju lupa bagaimana berbicara seperti manusia. Ia tidak punya siapa-siapa untuk berbicara, selain harimau-harimau kecil yang selalu bermain dengannya. Suaranya berubah menjadi gumaman aneh, terkadang geraman pelan, atau isyarat tubuh seperti hewan liar. Ketika tubuhnya semakin kuat, ia mulai berlari lebih cepat, melompat lebih tinggi, dan memanjat pohon dengan cekatan. Ia bisa menangkap ikan di sungai dengan tangan kosong, dan berburu hewan kecil seperti kelinci atau burung. Ia bukan lagi anak manusia biasa. Ia adalah bagian dari hutan. Bertahun-tahun berlalu, Raju kini telah tumbuh menjadi anak lelaki yang liar dan kuat. Rambutnya panjang dan kusut, tubuhnya penuh goresan dan luka akibat kehidupan keras di hutan. Suatu hari, saat ia sedang berburu di dekat sungai, suara keras menggema di udara. "Dor!" Sebuah suara tembakan memecah kesunyian hutan. Raju membeku. Ia belum pernah mendengar suara seperti itu sebelumnya. Dari balik semak-semak, ia melihat sosok manusia, pemburu dari desa terdekat. Mereka datang dengan senapan, berburu harimau. Saat melihat Raju, para pemburu itu terkejut. Mereka melihatnya bergerak seperti hewan liar, matanya liar dan tajam seperti predator. Salah satu pemburu, seorang pria tua, langsung mengenali wajah bocah itu. "Ya Tuhan, itu Raju!" Berita tentang anak yang hilang dan dibesarkan oleh harimau menyebar dengan cepat. Penduduk desa datang berbondong-bondong untuk menyelamatkannya.
Namun, bagi Raju, ini bukan penyelamatan. Ini adalah penculikan. Ia meronta, berteriak, menggeram seperti harimau yang marah. Ia menggigit siapa saja yang mencoba menahannya. Tetapi manusia lebih kuat. Mereka membawanya kembali ke desa dengan paksa. Di desa, semua orang menganggapnya sebagai keajaiban sekaligus kutukan. Raju tidak bisa berbicara. Ia takut pada cahaya lampu dan suara keras. Ia hanya mau makan daging mentah, menolak pakaian, dan sering berusaha melarikan diri kembali ke hutan. Ibunya, Meena, menangis melihat anaknya yang telah berubah menjadi sesuatu yang nyaris bukan manusia lagi. Tetapi hal yang paling menyakitkan adalah ketika malam tiba. Hari demi hari berlalu, dan Raju terperangkap dalam dunia yang tidak lagi ia kenali. Desa yang dulu seharusnya menjadi rumahnya kini terasa seperti sangkar yang lebih kecil daripada gua harimau tempat ia dibesarkan. Penduduk desa menganggapnya sebagai makhluk yang aneh. Anak-anak menghindarinya, orang dewasa berbisik-bisik di belakangnya. Beberapa bahkan percaya bahwa Raju membawa kutukan hutan. Ibunya, Meena, mencoba segalanya untuk membantunya beradaptasi. Ia membujuknya untuk memakai pakaian, mencoba mengajarinya berbicara, bahkan memasakkan makanan terbaik yang dulu pernah disukai Raju. Namun, bagi Raju, semua itu terasa salah. Ia merindukan tanah yang dingin di bawah kakinya, bukan lantai keras rumah. Ia merindukan aroma hutan, bukan bau kayu bakar. Ia merindukan suara geraman lembut dari saudara-saudaranya, bukan suara manusia yang terus-menerus berbicara dalam bahasa yang terasa asing di telinganya. Setiap malam, ia duduk di ambang jendela, menatap hutan yang kini terlarang baginya. Matanya yang tajam menangkap bayangan di kejauhan. Sekali, ia bahkan yakin melihat sosok harimau betina yang membesarkannya berdiri di antara pepohonan. Ia menggeram pelan, dan dari jauh suara geraman samar menjawabnya. Malam-malam Raju dipenuhi oleh mimpi-mimpi liar. Dalam tidurnya, ia masih berlari di antara pepohonan, menerkam mangsa, bermain dengan anak-anak harimau yang dulu menjadi saudara-saudaranya. Namun, setiap kali ia mencoba kembali ke gua tempatnya dulu tinggal, suara tembakan selalu menggema, dan hutan itu berubah menjadi abu. Ia terbangun dengan keringat dingin. Suatu malam, ia tidak bisa menahan diri lagi. Diam-diam, ia keluar dari rumah, berjalan menuju tepi hutan. Udara malam terasa lebih segar, lebih hidup. Saat ia mendekati pohon-pohon besar, ada sesuatu yang bergerak di bayang-bayang. Mata emas yang ia kenal menatapnya. Harimau betina itu masih di sana, menunggu. Namun, sebelum Raju bisa melangkah lebih jauh, suara manusia terdengar dari belakangnya. Penduduk desa yang berjaga melihatnya dan segera mengejarnya. Ia mencoba berlari, tetapi seseorang menangkapnya dan menyeretnya kembali ke desa. "Hutan bukan tempatmu lagi, Raju," kata seorang lelaki tua. "Kau harus menerima takdirmu sebagai manusia. Tapi bagaimana jika hatinya sudah lama bukan milik manusia?" Hari-hari berikutnya, Raju semakin tertekan. Ia menolak makan, menolak berbicara, menolak melakukan apapun yang diperintahkan kepadanya. Ibunya menangis setiap malam, berdoa agar putranya kembali seperti dulu. Namun, semakin keras manusia berusaha menariknya kembali, semakin ia merasa bahwa tempatnya bukan di sini. Suatu malam, ia mendengar suara auman yang lebih dekat dari biasanya. Seolah-olah harimau itu telah kehilangan kesabaran, mendekat ke desa, mencari anaknya yang hilang. Penduduk desa panik. Mereka mengambil obor dan senjata, bersiap untuk memburu harimau itu. Raju tahu bahwa jika ia tidak melakukan sesuatu, harimau betina itu akan dibunuh. Maka, ia mengambil keputusan. Ia harus pergi. Saat malam mencapai puncaknya, Raju menyelinap keluar dari desa. Ia tidak membawa apa-apa, hanya tubuhnya yang telah terbiasa dengan kerasnya alam. Ia berlari ke dalam kegelapan, ke arah hutan yang selalu memanggilnya. Dan di sana, di antara pepohonan yang menjulang tinggi, harimau betina itu menunggunya. Tanpa ragu, ia berjalan mendekat. Harimau itu mengendusnya, memastikan bahwa ini benar-benar anak manusia yang dulu ia besarkan. Dan saat Raju mengeluarkan suara geraman kecil, suatu isyarat yang hanya mereka berdua pahami, harimau itu menjilat kepalanya dengan lembut. Ia diterima kembali. Ia adalah bagian dari hutan sekali lagi. Saat penduduk desa menyadari bahwa Raju hilang, mereka langsung mengerti kemana ia pergi. Para pemburu berkumpul membawa senjata dan obor. Mereka tidak akan membiarkan harimau itu mengambilnya lagi. Mereka masuk ke dalam hutan, mengikuti jejak kaki Raju.
Sementara itu, di dalam hutan, Raju merasakan sesuatu yang tidak ia sadari sebelumnya. Hutan telah berubah, jejak kaki manusia semakin banyak. Bunyi langkah-langkah asing mengusik kedamaian yang dulu ia kenal. Para pemburu bukan hanya mencari harimau itu, mereka juga memburu saudara-saudaranya. Dan malam itu, suara tembakan kembali menggema di hutan. Ketika fajar menyingsing, penduduk desa menemukan sesuatu di dalam hutan. Di tanah yang dipenuhi jejak kaki dan noda darah, mereka melihat sosok yang diam tak bergerak. Raju. Ia berbaring di sisi harimau betina yang telah melindunginya sepanjang hidupnya. Mereka berdua telah gugur. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu. Beberapa mengatakan bahwa Raju mencoba melindungi harimau dari para pemburu, berdiri di hadapan mereka hingga peluru menemukannya. Yang lain mengatakan bahwa ia memilih untuk mati di sisi satu-satunya keluarga yang pernah ia kenal. Tetapi satu hal yang pasti, sejak hari itu, tak ada lagi yang berani masuk ke dalam hutan itu. Karena mereka percaya bahwa di antara bayang-bayang pepohonan masih terdengar suara geraman kecil. Seolah-olah, roh Raju dan harimau betina itu masih berlari bersama. Tidak lagi sebagai manusia dan hewan, tapi sebagai legenda.